Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali. Benar teman-teman, apa yang dikatakan oleh wanita dan ataupun perempuan Arab ini, yang dia sebenarnya warga negara Arab ya, tetapi dia pintar bahasa Indonesia begitu. Dan kalau kita lihat, dia sebenarnya sepertinya bukan orang Arab. Dari dialek bahasanya aja sudah nggak ada bedanya dengan orang Indonesia begitu. Dan dia sangat tahu dan pintar lah, dan paham dia mengenai daripada karakter orang Indonesia pun dia paham gitu, jiwa-jiwa dan sifat orang Indonesia pun dia paham gitu. Apalagi teman-teman mengenai agama, dia yang paling tahu itu Indonesia seperti apa gitu, melebihi daripada orang-orang Arab begitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa ya kalau orang Indonesia itu kalau sudah dia tahu bahwa orang Arab yang datang ke Indonesia dikiranya itu sudah Tuhan gitu ya, apa saja yang dikatakan gitu, apa aja yang disuruh gitu pasti mau. Disuruh jilat ludah katanya pasti mau, disuruh cium telapak kaki pasti mau. Jadi apa saja yang disuruh, misalnya kalau yang mengaku-ngaku Habib gitu ya, ataupun satu utusan agama dari Arab ini, padahal sebenarnya itu bohong begitu ya. Tetapi kalau udah sampai di Indonesia itu seperti tuan besar begitu ya. Jadi sepertinya itu sudah utusan Allah begitu. Itu menurut perempuan yang berlogika cerdas ini. Dia memang sangat cerdas, dia berlogika lah ya. Baru memang betul-betul otak dia itu jalan, dan nalar dia itu memang menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang betul-betul cerdas begitu ya. Karena tidak ada orang muslim seperti itu di Arab katanya. Contohnya seperti kayak lagu-lagu itu, padahal lagu itu bukan lagu untuk misalnya mengenai keagamaan begitu ya. Apa bedanya dengan lagu dangdut ataupun lagu-lagu yang lain selain lagu rohani gitu. Tapi kalau sampai di Indonesia itu dianggapnya itu lagu rohani gitu. Jadi dibuatnya itu lagu-lagu solawat begitu. Padahal bukan katanya. Jadi itulah kebodohan orang Indonesia. Bodohnya bukan main katanya. Dia nggak ngerti, tapi dia ngomong, dia bacakan, dia hafalkan, tapi artinya nggak paham dia. Jadi dianggapnya semua bahasa Arab itu katanya bahasa suci. Dianggapnya itu kalau sudah ngomong Arab itu ngomong dari Allah. Jadi memang salut sama perempuan ini. Mari kita dengarkan daripada videonya teman-teman. Serial ini sekarang lagi ramai dibicarakan, dan jujurlah saya pribadi suka filmnya karena meskipun ini hanya fiksi, tapi isinya itu benar-benar cerminan dari kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Serial ini membuka mata. Di luar sana kita lihat banyak orang berzikir sambil goyang-goyang sendiri, katanya supaya lebih khusyuk. Ada juga yang rela minum air bekas mandi gurunya, katanya suci dan berkah. Ada juga yang menikah atas nama agama, tapi caranya jauh dari syariat. Ada juga yang sampai mengkultuskan guru, ustaz, atau mursyid, seolah-olah mereka nggak bisa salah. Bahkan dianggap wali yang setiap ucapannya itu pasti benar. Padahal mereka tetap manusia, bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir. Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Masalahnya, kita kadang percaya terlalu buta. Apapun yang dikatakan guru kita, langsung diterima, tanpa dipikir, tanpa dicek. Dan itu bahaya. Karena kalau kita sudah mulai menggantungkan iman kita kepada manusia, kalau kita merasa nggak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat Dia, kalau kita percaya air cuciannya itu membawa keselamatan, membawa berkah, maka kita harus tanya lagi ke diri sendiri. Masih luruskah akidah kita? Waktu Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat nggak bisa terima. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Itu pengingat besar. Nabi pun gak boleh disembah, apalagi manusia biasa. Teman-teman, guru, ustaz, mursyid, mereka itu pembimbing, tapi bukan perantara ibadah, bukan pengganti Tuhan. Kalau kita terlalu percaya sampai gak mau berpikir, sampai setiap kata-katanya dianggap suci, itu bisa jadi jalan menuju kesesatan tanpa kita sadari. Agama ini diturunkan untuk kita pahami, bukan untuk diikuti buta. Makanya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita dengar, meskipun dari orang yang kita hormati, tetap harus kita timbang dengan ilmu. Karena iman itu mahal. Jangan sampai kita gadaikan iman kita demi mengikuti seseorang yang belum tentu benar. Beragama itu pakai hati, tapi juga harus pakai akal. Ya, dari tanggapannya beliau ini
dia menyampaikan tadi di terakhirnya bahwa beragama itu tidak hanya dengan hati, tapi juga harus dengan akal. Artinya kita perlu memperhatikan apakah memang ini ajarannya siapa, benar atau salah. Dan khususnya kan walaupun memang ini agama Islam ya, tapi bagi saya ini juga mungkin berlaku untuk semua agama yang lain. Ada pemimpin-pemimpin agama yang memang gak benar. Ada pemimpin-pemimpin agama yang mungkin ngaku-ngaku tapi sebenarnya nggak sesuai, nggak benar. Dan seperti di Islam sendiri, serial ini tadi ya, itu menggambarkan fakta yang terjadi. Jadi untuk teman-teman yang beragama Islam ya wajib juga ditonton film inilah. Maksudnya nggak menjadi keharusan tapi bolehlah disarankan untuk menonton serial ini. Bahkan ya Ibu atau Mbak Fatimah Jamal ini pun dia menyarankan kita untuk menontonnya karena menurut dia sangat bagus. Oke, kita next pada video berikutnya dari beliau. Katanya serial bid'ah menyesatkan, tapi justru karena serial itu, puluhan santriwati akhirnya selamat dari kebohongan berkedok agama. Setelah viralnya serial Malaysia Bid'ah, ternyata ada hal besar yang terjadi. Serial ini menjadi cermin kesadaran bagi banyak orang, salah satunya seorang santriwati yang akhirnya berani melaporkan tokoh pondok yang mencabulinya. Modusnya, janji-janji spiritual, manipulasi psikologis, dan membawa-bawa nama keberkahan. Sudah tahu kenapa harus pilih-pilih gurunya? Kasus ini bukan fiksi, ini nyata terjadi di Lombok. Dan yang lebih mengagetkan ada 22 korban lainnya. Kalau kamu masih bilang film bid'ah itu lebay, coba tanya dirimu. Kamu benar-benar peduli sama umat? Atau kamu cuma takut topengmu ikut jatuh? Terima kasih untuk mereka yang berani bersuara. Terima kasih juga untuk bid'ah telah menyadarkan banyak orang. Jangan biarkan kekerasan berkedok agama tumbuh. Buka mata, lawan diam. Ya betul ya, berarti dengan serial ini justru memicu keberanian bagi mereka yang pernah menjadi korban. Dan apa yang disampaikan ini betul ya. Tadi di sebelumnya dia bilang kita harus pakai akal dan harus berani juga untuk melaporkan kalau mereka kita tahu bahwa mereka nggak benar. Jadi memang ini khusus tentang, sekali lagi ini dari agama Islam. Tapi saya rasa di agama-agama lain juga mungkin ada kok itu. Di agama Kristen juga pasti saya yakin bahwa pasti ada oknum-oknum tertentu yang pemimpin-pemimpin agama yang melakukan sifat tertentu yang memang gak benar. Kita juga ada dengar berita-berita seperti ini. Bagi saya ini bukan aib agama, tapi justru memang harus dibongkar supaya jangan sampai gara-gara mereka-mereka ini, ya kepercayaan kita masing-masing itu seolah-olah ternodai. Hanya gara-gara mereka, maksudnya ternodai dari segi nama gitu. Bahwa oh agama ini mereka melakukan ini, agama ini melakukan ini. Padahal sebenarnya dari ajarannya gak seperti itu. Contohnya dari agama Islam kan, saya yakin bahwa agama Islam tidak mengajarkan sebenarnya seperti itu. Tapi berdasarkan serial ini tadi, kata Mbak Fatimah Jamal, justru ini mengungkap dan mengingatkan juga. Oke, kita next lagi pada video berikutnya. Ziarah kubur bisa jadi pahala, bisa juga jadi dosa. Kamu pilih yang mana? Ziarah kubur itu disyaratkan dengan tanpa melakukan safar karena mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, ziarah kubur disyaratkan untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika berziarah membaca Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Yang kedua, untuk mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Maka sekarang lakukanlah ziarah kubur. Karena itu akan meningkatkan kalian kepada akhirat. Bukan meningkatkan, tapi mengingatkan, bikin kalian ingat tentang akhirat. Yang ketiga, mengusap-usap kuburan merupakan amalan bid'ah yang diadakan dalam agama. Tidak boleh dilakukan dan termasuk wasilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Yang keempat dan yang terakhir, tidak dibolehkan mencari berkah dengan mendaki Gunung Uhud dan Bukit Romat. Begitu pula mengambil tanah atau bebatuan dari kedua tempat tersebut tidak boleh. Kunjungan kamu ke tempat-tempat seperti ini, kalau kamu niatnya untuk pengen tahu, pengen belajar, pengen lihat, itu boleh. Tapi kalau kamu datang ke tempat ini, mikirkan bahwa tempat ini lebih baik dari tempat yang lain, itu nggak boleh. Ini tulisannya. Hati-hati ya guys, ketika kalian datang ke kubur-kubur atau ke tempat-tempat yang seperti ini, ya kalian berdoa aja untuk mereka. Jangan sampai membawa tanahnya, membawa batu-batu dan seperti itu. Jangan niatnya untuk mengambil berkah, karena itu nggak boleh. Jadi inti yang saya mau sampaikan di sini tadi itu, kalau datang ke tempat itu ya berarti harus memiliki motif yang benar.
Saya rasa itu mungkin juga benar ya, dari ini bukan dari segi sudut pandang Islam, tapi kalau kita melakukan sesuatu harusnya bukan hanya ada yang kita mau, tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus ya justru itu ada kebaikan di balik semuanya itu. Jangan kita bermotif seolah-olah kita transaksi gitu. Kalau kita orang Kristen, ya jangan datang kepada Tuhan hanya karena ada maunya, tapi datang kepada Tuhan karena ingin memberi diri untuk menghadap Dia. Dan kalau soal di kuburan, ya orang Kristen ini dalam ajaran Kristen ya, ajaran Kristen bahwa tidak boleh mendoakan mereka yang sudah mati, karena mereka kalau memang mereka sudah tadi sebelumnya mereka beriman, ya udah pasti mereka sudah tenang di tempatnya masing-masing yang memang sesuai dengan kepercayaan mereka. Teman-teman, mohon maaf tadi ada orang yang tiba-tiba masuk ke ruangan di tempat saya merekam video. Jadi dari video kakak yang tadi, kalau dalam Kristen itu tidak perlu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena memang kita sudah mempercayai bahwa ya sesuai iman mereka. Jadi kita nggak perlu lagi mendoakan mereka. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi, maka dia akan masuk surga. Tentu dengan kalau kita bahas lagi tentang doktrin keselamatan dalam kekristenan, itu akan lebih panjang lagi. Tapi secara singkatnya seperti itu. Jadi tidak perlu mendoakan. Oke, kita next lagi pada video berikutnya. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini. Tidak semua lagu Arab adalah salawat dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya juga agak heran ya. Ini kalian boleh memberikan jawaban untuk saya juga. Kenapa sih di agama Islam itu harus mengharuskan bahasa Arab? Al-Qur'annya itu tidak diterjemahkan atau tidak bebas semua orang-orang dapat menerjemahkannya atau membaca artinya. Bahasanya itu kan nggak dimengerti oleh banyak orang. Tidak semua orang Islam itu yang orang Indonesia memahami bahasa Arab. Nah kalau akhirnya mendengar lagu-lagu seperti itu, bagaimana mereka mengamininya kalau mereka tidak paham? Sedangkan amin itu kan berarti kita mengiyakan, kita mengaminkan apa yang memang kita tahu, kita percaya, dan kita setuju. Nah kalau seandainya seperti ini tadi akhirnya salah kaprah kan, gara-gara nggak tahu dikirain gara-gara itu lagu Arab, maka akhirnya dianggap itu sholawatan gitu. Padahal sebenarnya bukan. Kak Fatima ini atau Mbak Fatima ini justru dia karena dia orang Arab dari Mesir, ya dia paham kalau itu bukan, kalau itu salah. Dia tadi memberi perbandingan lagunya ya. Mungkin tadi di lagu-lagunya itu ada yang saya mute suaranya karena takut nanti kena copyright. Tapi yang penting itu lagunya. Dengan apa yang disampaikan oleh Kak Fatima ini tadi di awal video, beragama itu juga bukan dengan iman, bukan dengan hati, juga perlu akal sehat juga. Oleh sebab itu, teman-teman kalau kalian mau nonton video-video dari Kak Fatima ini, kalian bisa aja tonton akun TikToknya atau buka akun TikToknya, yaitu di Fatima_Jamal. Jadi Fatima Jamal. Nanti kalian bisa nonton video-videonya di sana, ada begitu banyak. Pelajaran dari hal ini adalah bahwa tidak semua oknum pemimpin di setiap agama itu benar. Kita perlu, karena mereka juga manusia, jadi kita perlu juga waspada. Ada juga orang-orang yang sebenarnya mungkin mereka tidak berkedudukan seperti itu, tapi mereka menggunakan atau memperalat kepemimpinan di setiap agama masing-masing untuk memanipulasi setiap para pengikut. Bisa aja ada. Dalam Kristen pun ada juga yang begitu. Dia dengan berkedok agama, mencari uang, dengan berkedok agama, menjadikan bisnis lah itu istilahnya. Jadi kita perlu hati-hati, apapun kepercayaan kita, apapun agama kita perlu hati-hati. Namanya juga kita masih di dunia, jadi banyak orang yang masih melakukan hal yang seperti itu. Oleh sebab itu demikian aja video ini. Karena kalian suka, kalau kalian suka berikan like kalian, share, komen,
sesuai dengan apa yang ada di video ini. Jangan komen yang lain-lain ya. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.